Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 Psikologi Belajar R002 akan menjelaskan mengenai teori belajar behaviorisme operan conditioning. Apa sih itu belajar? Belajar adalah proses aktivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa dan bersifat menetap. Bagaimana sih teori belajar menurut aliran behaviorisme? Menurut pendekatan behaviorisme, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Pendekatan behaviorisme berkembang melalui eksperimen-eksperimen, baik pada manusia maupun pada hewan. Teori behaviorisme pembelajaran berorientasi pada hasil yang terukur dan dapat diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan agar perilaku yang diinginkan bisa menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behaviorisme ini adalah pembentukan perilaku yang diinginkan. Siapa saja sih tokoh-tokoh behaviorisme? Tokoh-tokoh aliran behaviorisme diantaranya adalah E.L. Torendik, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, J.B. Watson, Carl Hull, dan Edwin Guthrie. B.F. Skinner adalah pelopor dan tokoh psikologi pendidikan yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1904 dan meninggal pada tanggal 18 Agustus tahun 1990. Skinner, 1938, menyatakan bahwa operant conditioning is a method of learning that occurs through rewards and punishments for behavior. Through operant conditioning, an individual makes an association between a particular behavior and a consequence. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respons yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan menimbulkan perubahan perilaku. Karena stimulus yang diberikan akan berinteraksi memengaruhi respons yang dihasilkan. Respons yang diberikan memiliki konsekuensi yang nantinya akan mempengaruhi perilaku. Misalnya, jika perilaku seseorang segera diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan, orang itu akan terlibat dalam perilaku itu berulang kali. Pengguna konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku tersebut pengkondisian operan. Percobaan untuk teori operan conditioning dengan cara di laboratorium, Skinner menyisipkan tikus yang telah kelaparan di sebuah kotak yang disebut kotak Skinner, yang dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu kancing, peralatan makan, penyimpanan makanan, lampu yang dapat diatur di lantai yang bisa dialiri listrik. Karena kelaparan, tikus mencoba untuk keluar mencari makanan. Selama tikus bergerak untuk keluar dari kotak, tanpa sengaja menekan tombol, makanan keluar. Makanan terjadwal secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan oleh tikus. Proses ini dinamakan membentuk. Berdasarkan berbagai eksperimen yang dilakukan pada tikus dan merpati, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam pembelajaran adalah penguatan. Intinya adalah bahwa pengetahuan yang dibentuk melalui ikatan stimulus respons akan lebih kuat jika diberikan penguatan. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner menghasilkan beberapa prinsip belajar dan mampu menghasilkan perubahan perilaku diantaranya yaitu penguatan, reinforcement, hukuman, punishment, pembentukan, eliminasi penguatan, generalisasi, dan diskriminasi. Skinner mengidentifikasi sejumlah prinsip mendasar dari operan conditioning yang menjelaskan bagaimana seseorang belajar perilaku baru atau mengubah perilaku yang telah ada. Prinsip-prinsip utamanya adalah reinforcement, penguatan kembali, punishment, hukuman, shaping, pembentukan, extinction, penghapusan, discrimination, pembedaan, dan generalization, generalisasi. Reinforcement, penguatan, berarti proses yang memperkuat perilaku yaitu memperbesar kesempatan supaya perilaku tersebut terjadi lagi. Ada dua kategori umum reinforcement, yaitu positif dan negatif. Reinforcement positif merupakan metode yang efektif dalam mengendalikan perilaku baik hewan maupun manusia. Untuk manusia,
Penguat positif meliputi item-item mendasar seperti makanan, minuman, seks, dan kenyamanan yang bersifat fisikal. Penguat positif lain meliputi kepemilikan materi, uang, persahabatan, cinta, pujian, penghargaan, perhatian, dan sukses karir seseorang. Reinforcement negatif merupakan suatu cara untuk memperkuat suatu perilaku melalui cara menyertainya dengan menghilangkan atau meniadakan stimulus yang tidak menyenangkan. Ada dua tipe reinforcement negatif, mengatasi dan menghindari. Di dalam tipe pertama, mengatasi, seseorang melakukan perilaku khusus mengarah pada menghilangkan stimulus yang tidak mengenakan. Dalam tipe kedua, menghindari, seseorang melakukan suatu perilaku menghindari akibat yang tidak menyenangkan. Punishment. Apabila reinforcement memperkuat perilaku, hukuman memperlemah, mengurangi peluangnya terjadi lagi di masa depan. Sama halnya dengan reinforcement, ada dua macam hukuman, positif dan negatif. Hukuman yang positif meliputi mengurangi perilaku dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika perilaku itu terjadi. Hukuman negatif atau disebut juga peniadaan, meliputi mengurangi perilaku dengan menghilangkan stimulus yang menyenangkan jika perilaku terjadi. Pembentukan merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengajar perilaku hewan atau manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Pakar psikologi telah menggunakan shaping, pembentukan ini untuk mengajarkan kemampuan berbicara pada anak-anak dengan keterbelakangan mental yang parah dengan pertama-tama memberikan hadiah pada suara apapun yang mereka keluarkan, dan kemudian secara berangsur menuntut suara yang semakin menyerupai kata-kata dari gurunya. Di dalam operan conditioning, extinction, eliminasi kondisi, merupakan eliminasi dari perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguat dari perilaku tersebut. Jika seekor tikus telah belajar menekan tuas, karena dengan melakukan ini hewan tersebut menerima makanan, tingkat penekanannya pada tuas akan berkurang dan pada akhirnya berhenti sama sekali jika makanan tidak lagi diberikan. Pada manusia, menarik kembali penguat akan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Dalam generalisasi, seseorang suatu perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi dilakukan dalam kesempatan lain namun situasinya sama. Diskriminasi merupakan proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi, namun tidak dalam situasi lain. Pada penerapan teori operant conditioning dalam pembelajaran, seperti yang diharapkan Skinner adalah mengutamakan pemberian reinforcement positif atau penghargaan. Menurut teori ini, keberhasilan dalam belajar sangat dipengaruhi oleh pemberian penguatan yang positif. Pemberian reward terhadap anak dalam pembelajaran tidak melulu harus berupa barang ataupun materi, bisa saja berupa pujian, perhatian yang lebih, keramahan, dan sebagainya. Pemberian hukuman atau sanksi kepada anak bertujuan untuk mencegah tingkah laku yang tidak diinginkan. Hukuman yang diberikan haruslah untuk meluruskan tingkah laku anak dalam belajar yang dimana bersifat edukatif dan proporsional.